Baik, kita masuk ke Tadabbur Surat Yusuf, mulai ke ayat ke-3, 4, 5, dan seterusnya. Semoga bisa ke-cover dan sedikit review dari yang kemarin-kemarin juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahi wassalatu wassalam ala rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi, tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alif Lam Ra. Artinya adalah kita udah bahas pekan-pekan sebelumnya. Kalau ada huruf-huruf yang terpotong-potong kayak gini, yang harus kita hayati adalah, ya Allah, aku nggak tahu makna dari ayat ini, tapi aku mengimaninya. Aku nggak tahu karena emang akalku terbatas. Aku nggak tahu karena aku emang nggak ada apa-apanya dibandingkan ilmumu. Karena itulah aku siap menerima apapun ayat yang kau akan sampaikan kepadaku, ya Allah, di ayat-ayat selanjutnya. Aku siap mengimaninya, aku siap mengamalkannya. Itulah cara menghayati alif lam mim, alif lam ra, dan sebagainya. Udah kita ulang beberapa kali. Kemudian yang kedua, tilka ayatul kitabil mubin. Tilka ayatul kitabil mubin. Ya, ini adalah itu masih ayat pertama ya. Ini adalah ayat yang menjelaskan sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kalian memahaminya. Itu juga udah kita bahas. Kami memberitahukan kepadamu sebuah kisah, ya, kisah terbaik yang kami wahyukan dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum ini termasuk orang yang tidak mengetahui, yang belum mengetahuinya. Ini juga udah kita bahas, yakni coba posisikan ketika kita lagi baca surat Yusuf, coba bayangkan kalau kita adalah orang yang baru pertama kali baca kisah tentang Yusuf. Feelingnya akan beda. Coba kita posisikan diri kita ada di posisi dimana kita tuh sedih. Hidup kita penuh dengan kesedihan. Kadang-kadang kan orang suka gitu ya, kalau misalnya lagi ada kisah-kisah sedih di medsos atau nonton film, sinetron dan sebagainya, kadang-kadang teh si penonton ini teh ingin memposisikan dirinya seperti karakter yang di sinetron. Biar apa? Biar lebih tenggelam. Kok bisa-bisanya kita tenggelam sama hal yang sifatnya fiktif, cuman sinetron doang. Maka yang terindah adalah saat kita tenggelam menghayati hidup kita yang penuh kesedihan, dan kita sengaja menenggelamkan diri kita di dalam bayangan kesedihan tersebut agar kita bisa lebih ngeresapi surat Yusuf. Karena itulah yang terjadi dengan Nabi Muhammad SAW, di mana beliau diturunkan surat Yusuf saat beliau lagi sedih-sedihnya. Maka feelingnya akan beda deh. Kayak coba aja teman-teman, kalian kan Nabi Yakub sama Nabi Yusuf itu pisah selama berapa tahun? Maksimal pendapat ulama 80 80 tahun. tahun ya. Terus coba kalau kalian bayangin kalian punya anak. Emang kalau ngebayangin mah susah, dan nikah juga belum ya. Tapi buat Arizal yang udah punya anak 3 gitu. Ngebayangin kalau naudzubillah terpisah sama Yusuf, anak yang kedua, begitupun Zaid atau Daniel, terus nggak ketemu untuk waktu yang lama, itu ngebayanginnya aja nggak kuat gitu. Makanya pas kemarin ngelihat video tentara Syiah mau motong-motong tangan 3 anak kecil sampai anak kecilnya loncat-loncat ketakutan, si tentaranya mah ketawa-ketawa, itu gila banget Gak kuat akhirnya bikin postingan tentang kebencian sebenci-bencinya sama Syiah, peduli amat Syiah punya punya jasa. Mereka udah ngebunuhin anak-anak kecil, nggak bisa diem, harus speak up. Ya, ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Coba bayangkan kita ada di posisi
yang hidup yang penuh kesedihan, penuh ujian, penuh kesempitan. Lalu kemudian kita baca surat Yusuf, niscaya kita akan lebih lebur. Dan mari kita lanjut ke ayat keempat ya. In qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Ingat ya, apa-apa yang Allah sampaikan di Quran, sedetail apapun itu pasti mengandung hikmah dan pelajaran yang besar. Coba, dari segi kata agak aneh sebenarnya. Kita nggak boleh mengkritisi Quran ya, tapi justru kita akan melihat begitu dalamnya bahasa Al-Quran. Kalau kita lagi bercerita, mana sih yang lebih efektif, yang pertama atau kedua? Coba nanya ke Regan ya. Regan, ini cerita pertama. Ingatlah ketika Regan berkata kepada ayahnya, "Aku melihat mimpi." Ini yang pertama atau yang kedua? Ingatlah ketika Regan berkata kepada ayahnya, "Ayah, aku mimpi." Mana yang lebih singkat? Yang pertama atau kedua? Kedua. Oh, maaf. Ulang ya. Yang pertama Regan bilang gini, ingatlah ketika Regan berkata kepada ayahnya, "Ayah, aku melihat truk." Gitu. Kemudian kalau yang kedua, ingatlah ketika Regan berkata kepada ayahnya, "Aku melihat truk." Yang lebih singkat yang pertama atau yang kedua? Sama. Ya kalian tuh error ya. Yang kedua lebih singkat lah. Kalau yang pertama Regan bilang, "Ayah, aku melihat truk." Kalau yang kedua, "Aku melihat truk." Gak ada ayahnya dihilangin gitu. Di sini kan padahal bisa aja kalimatnya gini. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Aku bermimpi melihat 11 bintang, bulan dan matahari sujud kepadaku." Tapi di sini Allah menyebutkan, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku." Diulang kata wahai ayahkunya ya. Padahal kan kalau tanpa wahai ayahku, kisahnya masih sama nggak? Masih sama aja. Karena message-nya adalah Nabi Yusuf cerita tentang mimpinya. Ucapan wahai ayahku udah ke cover dengan kalimat pertama, yaitu ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya. Itu udah ke cover, iya nggak sih? Nggak perlu lagi pakai pengulangan wahai ayah. Paham nggak maksud Arizal? Tapi kenapa di sini Allah malah menyebutkan kata wahai ayah, itu dimention lagi, di highlight lagi. Karena dalam kalimat wahai ayahku itu sendiri udah ada pelajaran penting. Ya abadi. Apa dari arti ya abadi? Ya abadi itu artinya wahai ayah yang kuhormati dan yang kusayangi. Nabi Yusuf nggak bilang ya abi wahai ayahku, tapi Nabi Yusuf bilang ya abadi wahai ayahku yang kuhormati dan aku sayangi. Kalian gak usah dijawab ya, bisa jadi aibnya. Kalian ke ayah kalian tuh sayang atau hormat atau dua-duanya? Gak usah dijawab. Ada di antara kalian yang mungkin kepada orang tuanya nggak sayang, karena orang tuanya sering nyakitin kalian. Akhirnya kalian nggak sayang sama orang tua, tapi kalian hormat dalam artian ya ayah lebih lebih gede dariku, lebih dewasa dariku, lebih tua dariku, jadi aku harus hormat. Tapi ada rasa sayangnya nggak. Saking sering disakitinya sama orang tua, rasa sayang itu hilang. Yang ada cuman hormat doang. Ada juga yang mungkin sayang ke orang tua tapi kurang hormat. Ya kayak tipe-tipe yang di Instagram tuh siapa yang kurang ajar ke ayahnya terus dibikin konten sampai ayahnya marah-marah, tak saya si Fadil Jaidi Fadil eta sayang tapi kurang hormat tanya. Nah, tapi Nabi Yusuf itu sayang dan hormat. Kenapa sayang dan hormat? Di sini Nabi Yusuf menyampaikan ya abadi, di situ sayang dan juga hormat sebagai opening, karena Nabi Yusuf akan menceritakan sesuatu yang mungkin akan menyebabkan ayah marah. Karena 11 bintang, bulan, matahari, sujud, itu pasti ada sesuatu yang gak normal. Dan kalau disampaikan ke ayah, berpotensi ayah marah.
Karena itu kita tahu di Bible diceritakan kalau Nabi Yakub tuh marah ke Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf cerita ini. Nah, sedangkan di Quran Allah menyampaikan Nabi Yusuf bilang, ya abati wahai ayahku. Di situ ada pelajaran penting yang bisa kita ambil, yakni Nabi Yusuf udah kayak mengantisipasi. Kalau misalnya langsung nyerocos ngomong tentang kisahnya, takut malah jadi kurang sopan. Karena itu di open dengan wahai ayahku yang kuhormati dan kusayangi. Ngerti nggak di sini? Makanya bisa kita tadaburi adalah lihat bagaimana Allah mengajarkan seorang anak harus berbicara dengan ayahnya dengan penuh kesopanan dan kasih sayang. Dan kita udah ngamalin belum poin ini? Kalau belum, ayo kita berusaha mengamalkan. Karena ayat Quran yang kita baca itu kan untuk diamalin. Kisah-kisahnya untuk diambil pelajarannya dan kita amalin. Maka coba amalkan itu. Wahai ayahku yang kuhormati, yang kusayangi. Aku punya cerita ya. Aku nih gini 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 gini. Dan lihat, respon dari Yakub adalah apa? Qala ya bunayya. Jadi Nabi Yakub tuh diem dulu, full ngedengerin Nabi Yusuf, dengerin anaknya curhat tuh nggak dipotong. Setelah nggak dipotong, barulah Nabi Yakub ngebalas. Tapi ngebalasnya juga bukan dengan langsung to the point. Oh, kamu udah gini 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 gini. Enggak, Nabi Yakub memanggil Yusuf dengan panggilan apa? Ya bunayya, wahai anak kecilku sayang. Kenapa? Karena itu Allah ingin mengajarkan kita kalau orang tua ke anak pun harus manggil dengan panggilan kasih sayang. Dan itu amazing banget. Allah di satu ayat ini atau di dua ayat ini mengajarkan bagaimana adab anak ke orang tua dan orang tua ke anak. Karena Allah ingin agar kita keluarganya baik. Allah ingin agar keluarga kita gak dihasut sama setan untuk terpecah belah gara-gara kurangnya adab kita. Karena itu coba ingat betapa lembutnya Allah yang mengajarkan kita lewat kisah ini. Ya, lihat bagaimana detail Allah menyampaikan kata ya abati, ya bunayya. Padahal kalau ya abati, ya bunayya itu dihilangin, secara makna kisahnya sama nggak? Sama aja. Tapi Allah sengaja menyimpan ya bunayya, ya abadi untuk jadi pelajaran buat kita. Bahwasanya itulah cara adab kita ngobrol sama orang tua. Itulah adab orang tua ngobrol sama anak. Dan ini juga harus jadi pelajaran penting walaupun pekan lalu udah bahas. Ketika anak berani bercerita kepada orang tuanya tentang masalah dia, berarti anak ngerasa nyaman gak dengan orang tuanya? Nyaman. Maka kalian kalau nanti jadi orang tua, kalian tuh nggak harus nanya interogasi anak tentang apa yang terjadi sama dia loh. Sekedar kalian bikin dia nyaman aja, dia akan mau cerita sendiri ke kita. Dan lihat betapa pentingnya hal ini. Kalian tahu kan, yang kemarin-kemarin lagi viral, anak-anak yang dilecehkan rata-rata siapa? Rata-rata siapa? Yaitu anak-anak yang emang kelihatan nggak suka cerita. Iya nggak? Kalau kalian gak ngebangun interaksi antara anak dan orang tua dengan baik, sehingga anak kalian gak terbuka sama kalian, maka anak kalian akan besar potensinya jadi korban. Itu penting. Kita lanjut di ayat yang keempatnya ya. Ayat kelima. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu ini kepada kakak-kakakmu sehingga mereka membuat makar untuk membinasakanmu. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Dan di sini dalam tafsir Ibnu Katsir, Nabi Yakub itu udah menafsirkan mimpi Yusuf tersebut. Jadi yang ngasih tahu tafsir mimpi Yusuf itu adalah siapa? Yakub, yaitu ayahnya. Dan dari sini juga kita bisa ngelihat ya bagaimana Allah menjadikan 11 bintang, bulan dan matahari. Ini unik ya. Kenapa nggak jadinya misalnya 11 11 pohon gitu ya, 11 apa misalnya
unta dan sebagainya, tapi dijadiinnya tuh 11 bintang. Ya. Wallahu alam, hanya Allah yang tahu, tapi yang kita bisa ambil kesimpulan atau ambil hikmahnya, bintang itu kan kegunaannya untuk apa? Menyinari. Menyinari ya, jadi penghias ya. Selain jadi penghias apa? Untuk menentukan musim panen. Betul. Untuk jadi petunjuk bagi kita. Itu petunjuk arah juga. Kayak misalnya dulu di Australia nggak punya kompas, nggak ada Android kan, tahun 2002 mah nggak ada Android. 2004 nggak ada Android. Ya kan ya? 2004 belum ada Android. Nah, itu ketika mau sholat, bingung menghadap kiblat kemana. Ngelihat ke bintang yang kayak gini, yang hampir sejajar, tiga. Bintang yang tiga sejajar ini tuh, itu biasanya adalah arah counter dari kiblat, walaupun agak nyerong sedikit. Nah, jadi tahu arahnya di situ berarti kiblat sebelah sini. Tapi itu ada tekniknya, nggak di setiap waktu tuh sama. Nah, jadi kan bintang-bintang itu tuh bisa jadi petunjuk buat kita, menyinari kita. Coba kakak-kakak kita, tugas mereka tuh sebenarnya apa sih di keluarga seharusnya? Jadi apa? Pelindung. Pelindung, iya. Pembimbing juga kan? Karena ayah kan nggak selalu ada di rumah. Ayah kan adanya di luar. Maka kakak-kakak kita yang harusnya menghiasi kita, ngajarin kita, terus bimbing kita. Bahkan kalau kalian tahu ya, anak-anak adik-adik itu kan seneng nempel sama kakaknya, iya nggak sih? Kalau kakaknya kelihatan punya kehebatan, adik tuh seneng nempel sama kakaknya, terutama adik-adik yang masih bocil kecil, seneng tuh sama kakaknya. Ya, diikutin ketika kakaknya lagi main sama temennya, adik suka ingin nimbrung nggak? Suka. Tapi kakaknya ngerasa risih, ya gak sih? Kamu nih ganggu banget sih. Nah, kakak itu biasanya jadi role modelnya adik. Jadi pembimbing. Jadi penghias. Yang bisa bimbing adik-adiknya. Dan di sini yang namanya bintang kan jauh banget. Seakan-akan tuh ngegambarin untuk Nabi Yusuf bahwasanya aku akan jauh dari kakak-kakakku. Ada apa nih? Kok bisa-bisanya aku jauh dari kakak-kakakku? Lalu kenapa mereka semua bisa sujud kepadaku? Ada masalah apa ini kelak? Di situ kan Nabi Yusuf takut. Ada apa ini dengan mimpi ini? Bintang itu jauh, dan kata ayahku bintang adalah kakak-kakakku. Kemudian rembulan matahari adalah Nabi Yakub dan ibunya dan istrinya. Coba kebayang gak sih feelingnya Nabi Yusuf di usia 7 tahun? Nabi Yakub tuh udah ngasih tahu tentang itu. Bahwasanya kelak kamu, kakak kamu akan terjadi antara kamu dan kakak kamu sesuatu, lalu kemudian kakak kamu akan sujud kepadamu, akan hormat kepadamu. Itu feelingnya gimana tuh Nabi Yusuf? Kan serem. Setelah itu di ayat berikutnya, Nabi Yakub bilang, wahai anakku, janganlah kau ceritakan mimpimu ini kepada kakak-kakakmu, sehingga nanti mereka akan mencelakakanmu. Nah, di sini poin penting juga, yaitu kadang sebagian keluarga itu nggak mau ngomongin keburukan anggota keluarga lain. Padahal ingat ya, di zaman sekarang, kejahatan-kejahatan seksual dan sebagainya itu sering terjadi dari siapa? Orang terdekat. Orang terdekat. Orang-orang yang curhat ke Harizal. Siapa yang menyebabkan kamu misalnya jadi kayak gitu, jadi kelainan seksual? Jawabannya apa? Sepupu saya. Ada yang ngaku sepupunya. Ada yang bilang pamannya. Maka teman-teman, kalian nanti kalau punya anak, lihat bagaimana Allah baik banget ini memproteksi kita. Keluarga itu secara umum kan tempat kita berlindung ya, tempat kita nyaman. Tapi Allah ingin mengajarkan ke kita bahwa masalah itu bisa dari luar keluarga, bisa dari dalam keluarga. Di surat Yusuf adalah contoh di mana problem itu datangnya dari dalam keluarga, dari orang terdekat kita sendiri. Dan kita jangan tutup mata. Jangan bilang, oh tenang aja, itu mah orang baik, keluarga kita baik, gak mungkin mencelakakan kamu. Enggak, kalau kita ngelihat ada indikasi-indikasi yang gak baik, maka kita harus ingatkan anak-anak kita. Ingetin anak-anak kita dengan sepupunya. Nah, kamu main sama sepupu tapi tolong ya, jaga. Kalau ada apa-apa yang gak benar, tolong kasih tahu ke ayah. Sekarang tuh ada orang-orang yang gak mau ngomong tentang buruknya keluarga demi menjaga nama baik keluarga. Padahal ketika itu didiamkan, akhirnya keluarga jadi hancur.
Itu serem. Lihat tuh yang kemarin viral. Bagaimana mertua zina sama menantunya. Kok bisa kayak gitu? Ini karena membiasakan gak, gak mau kita membicarakan hal yang sifatnya itu negatif tentang keluarga kita. Padahal ada indikasi ke sana. Gak mau ngasih awareness kepada anak-anak kita. Kita harus teman-teman. Nabi Yusuf tuh masih kecil. Yang namanya anak kecil tuh kan senangnya yang positif-positif main. Tapi jangan lupa kita perlu mengingatkan anak-anak kita dengan keburukan. Ingat hadis dari Hudzaifah atau Abu Hudzaifah ya. Yaitu apa? Para sahabat lain bertanya tentang kebaikan. Kalau aku nanyanya tentang keburukan. Apa alasannya tentang keburukan? Agar aku tidak terjatuh kepadanya. Itu teman-teman. Sampaikan ke anak kita tentang bahayanya keburukan-keburukan. Sampaikan ke anak kita tentang buruknya main sama teman yang gak baik. Sama keluarga pun harus hati-hati. Ada hal yang gak boleh dilakukan. Misalnya megang kemaluan. Pastikan yang megang kemaluan hanya boleh ayah dan mama. Atau misalnya kakak, asal kakaknya udah dididik banget. Megang kemaluan untuk cebok. Misalnya adik belum bisa cebok. Ya. Tapi orang jauh kita harus selektif banget. Jangan percaya begitu aja. Harus super selektif. Dan yang paling keji, yang paling nggak bisa habis pikir adalah ketika yang kemarin viral tuh, ayah mensodomi anak kandungnya yang cowok. Itu mah gila asli. Berhubungan seks dengan keluarga itu hukumnya bunuh. Berhubungan seks dengan sesama cowok sampai sodomi hukumnya bunuh juga. Itu udah double kill tuh si ayah harusnya. Dan itu gak habis pikir. Gimana bisa ngelakuin itu apalagi sama anak yang masih kecil. Gila, najis. Orang kayak gini. Bisa sekotor itu ya. Kalau udah sampai ke tahapan kayak gitu udah gak, siapa lagi yang bisa nasehatin. Ini kan ngajarin bagaimana ayah harus ngedidik anak. Sekarang ayahnya yang gitu ke anaknya. Aduh. Itu mah gila. Asli najis. Terlaknat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, tapi teman-teman, hebatnya Nabi Yakub ketika ngasih tahu ke Yusuf kan, ya secara umum yang namanya adik mah seneng main sama kakaknya, seneng diperhatiin kakaknya, seneng kalau kakak punya skill yang lebih, si adik ini pasti pengen ngikut. Coba aja kalian kalau udah punya anak dua ya, si kakak yang satu udah bisa koprol backroll, itu anak yang satu lagi pengen cepet-cepet bisa koprol backroll, tak pasti. Nah adik ini kan ngelihat dari kakaknya, ngejadiin kakaknya sebagai role model. Tapi Nabi Yakub ngelihat kakak-kakaknya Nabi Yusuf itu punya sesuatu nih. Kelihatan. Ada indikasi ketidaksenangan sama adiknya. Maka Nabi Yakub demi menyelamatkan Yusuf bilang, "Nak, jangan ceritakan ini ke kakak-kakakmu. Nanti takutnya mereka mencelakakanmu." Nah setelah itu, setelah Nabi Yakub ngomong kayak gitu, closingnya apa coba? Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Ini indah banget teman-teman bagian sini. Allah ngajarin lewat Nabi Yakub ke Nabi Yusuf. Nah, seakan-akan bahasanya gini. Kakak-kakakmu mungkin akan menyakitimu. Mereka mungkin akan berbuat buruk padamu. Tapi ingat nak, yang sebenarnya menjadi sebab itu semua adalah siapa? Setan. Setan adalah yang musuh yang nyata bagimu. Setan adalah musuh yang nyata bagi kita. Sehingga nak, untuk kakak-kakakmu, kalau misalnya suatu saat mereka berbuat buruk kepadamu, siaplah untuk memaafkan mereka. Tapi untuk setan, itulah musuh yang utama. Dan kalau kamu tahu, setan bisa membuat kakakmu yang merupakan anggota terdekatmu untuk mencelakakanmu, maka ingat nak, orang lain lebih bisa mencelakakanmu lewat bisikan-bisikan setan tersebut. Paham gak maksud Arizal? Ulang ya. Nah, setan yang bisa bikin kakakmu mencelakakanmu, maka setan juga sangat bisa membuat orang-orang yang lebih jauh dari kakakmu untuk mencelakakanmu. Coba ini, kalimat inilah yang bikin Nabi Yusuf jadi ingat bahwasanya orang-orang tuh banyak yang berpotensi berbuat buruk kepadaku, mencelakakanku. Dan itulah yang bikin Nabi Yusuf bisa aware ketika nanti hidup di Mesir penuh dengan keburukan, tapi Nabi Yusuf udah punya protection di mana setan bisa menghasut siapapun untuk mencelakakanku, maka aku harus banyak-banyak berlindung kepada Allah. Nah, jadi kalau kita ngingetin tentang orang jahat,
Jangan lupa ingetin juga setan. Agar kita tahu musuh utama sebenarnya adalah setan. Setan kan nggak bisa taubat, sedangkan manusia bisa taubat. Sehingga di sini kita ajarkan anak kita untuk, kan kalian kalau ngelihat di Quran ya, ketika Allah berbicara tentang musuh dari kalangan manusia, Allah malah berfirman, idfa billati hiya ahsan. Cegahlah keburukan dengan kebaikan, balaslah keburukan dengan kebaikan. Tapi ketika Allah berbicara tentang setan dari golongan jin, Allah gak ngasih keringanan. Misalnya Allah bilang kayak gini ya, kalau setan dari jin mengganggumu, balasnya dengan ucapan-ucapan santun gitu. Enggak ada. Enggak ada. Misalnya setan lagi ganggu kita, terus kita bilang, setan mohon maaf ya kali ini, tolong jangan ganggu aku. Nah kamu mah baik gitu. Enggak ada kayak gitu. Kalau untuk kalangan manusia, Allah nyuruh kayak gitu. Idfa billati hiya ahsan. Cegahlah keburukan dengan kebaikan. Tapi untuk setan, Allah keras banget. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laknat. Keras kita. Ya. Jadi kayak gitu. Maka dengan kita ajarkan ini ke anak-anak kita, mereka sekali lagi akan tahu musuh bebuyutan mereka adalah setan dari golongan jin. Walaupun setan dari golongan manusia juga ada, tapi anak kita akan tahu seburuk-buruknya orang masih bisa taubat. Adapun setan nggak bisa taubat. Setan tuh nggak bisa taubat. Sebenarnya bisa sih secara umum ya, cuman kan bukan urusan kita setan taubat. Jadi kalian nggak boleh gitu, misalnya kalian lagi diganggu sama setan, terus habis itu kalian bilang, "Hoi setan, tobat." Enggak. Setan mah bukan digituin suruh tobatnya. Setan mah cara tobatnya gimana? Cara ngajak setan tobat tahu gimana? Nggak usah. Ceramah we kalian. Kalian ceramah, kalian ngasih nasihat ke orang, nanti kalau dia nguping mudah-mudahan dia tobat. Tapi kalau nyuruh langsung setan untuk tobat, nggak usah. Nggak perlu. Wong Nabi Muhammad aja SAW, itu kan beliau kan nggak secara langsung dakwah ke jin kan. Beliau mah sholat aja di pasar Ukaz. Pas lagi sholat di pasar Ukaz, 9 jin ngedengerin. Lalu mereka pulang, taubat masuk Islam. Dan ngajak kaumnya untuk masuk Islam. Beliau nggak secara spesifik, ya ma'syarul jin, wahai jin, dengarkan ayat-ayat Quran yang aku mau bacakan kepada kalian. Enggak kan. Makanya aku kurang setuju kalau ada yang ngeruqyah, nyuruh setannya, wahai jin, wahai setan, taubatlah pada Allah. Tinggal usir aja setannya. Ya. Habis diusir ya udah gitu aja. Kalau ada yang surupan, paling banter yang tahu dalilnya tuh pegang tangan setan sambil bilang apa? Bismillah ajibi Rasulullah. Dengan menyebut nama Allah, patuhilah Rasulullah SAW. Walaupun itu sebenarnya bisa juga jadi dalil sih untuk ngajak setan tobat, untuk ngajak setan taat. Tapi kalau misalnya ngajak setan sampai kayak ceramah ke orang, ya enggak kan. Karena Allah nyuruh kita kalau setan dari golongan jin tuh kita keras. Keras aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kalau setan dari golongan manusia, kita berusaha untuk lembut. Jadi ingat ya, ingatkan anak-anak kita tentang keburukan yang ada di sekitarnya. Jangan diem. Jangan bilang, dia masih kecil, masih terlalu polos. Justru karena dia polos, nantinya gampang disakitin. Makanya harus diingetin. Sampaikan, gak apa-apa. Nah, ini temanmu yang kayak gini ngomongnya kasar. Temanmu yang kayak gini suka ngomong FUCK, itu nggak baik. Anak Kariza tuh kalau lagi main, berapa menit sekali datang, ayah, tadi temen ini ngomong FUCK ya gitu. Tapi ngomongnya bukan FUCK tapi dilangsungin, fucek you ya gitu. Menifasih ngomongnya gitu. Ayah, tadi dia ngomong fucek you ya gitu. Tapi kan bagus cerita kayak gitu kan. Ya jangan diikutin. Enggak, aku mah nggak ngomong fucek you gitu. Ya tante ngomong gitu. Dan semangat banget ngomongnya, tapi ya baguslah di situ kan. Ini jadi pelajaran buat kalian kalau dia tahu itu yang nggak baik tuh kayak gitu. Nah, itu lebih ke pelajaran ya, mungkin bukan ke tadabur, tapi ini jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat kelima. Nah, untuk bagian yang sini baru nih, ini yang indah banget. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ
Inna rabbaka alimun hakim. Demikianlah nak, Allah memilihmu dan diajarkannya kepadamu sebagian dari takbir mimpi-mimpi dan disempurnakannya nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada dua orang bapakmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ini adalah ayat di mana Nabi Yusuf diangkat menjadi nabi. Ya, karena sebelumnya Nabi Yusuf, Nabi Yakub kan nggak tahu ya siapa yang bakalan jadi nabi di antara anaknya tuh nggak tahu. Cuman Nabi Yakub punya feeling Yusuf yang bakalan jadi nabi. Kenapa? Karena keindahan akhlaknya, kebaikan akhlaknya. Akhirnya Nabi Yakub bilang gini, demikianlah Tuhan memilihmu. Maksudnya gimana sih, A? Nggak ngerti kenapa tiba-tiba ada demikianlah. Coba kalau kalian bikin kalimat awal demikianlah. Kan aneh ya nggak? Pasti ada pendahulunya pasti. Apa pendahulu Nabi Yusuf tuh sih? Apa pendahulu sehingga Nabi Yakub bilang dan demikianlah. Kalian harus paham konsepnya. Maka ini yang pengen saya sampaikan. Aku udah sampaikan di 2 tahun yang lalu ya, bahwasanya kalau memilih itu dalam bahasa Arab ada beberapa versi ya. Pertama adalah cara lupa. Lupa bahasa Arabnya, tapi udah. Ikhtiar, pertama ikhtiar, oke. Ikhtiar adalah memilih karena kita tahu ada kebaikan pada dia. Contoh kalimatnya ada di surat Toha, di mana Allah berfirman, wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Kan Nabi Musa tuh ngerasa dosa karena pernah apa? Pernah ngebunuh orang. Kemudian Nabi Musa ketemu sama Jibril kan kaget. Aku siapa? Aku siapa nih? Ada apa dengan aku? Kenapa aku melihat sesuatu yang mengerikan seperti ini? Pas ngelemparin tongkat tiba-tiba berubah jadi ular. Pas tangannya masuk ke ketiak langsung jadi putih. Kaget Nabi Musa kan, aku siapa? Aku ada apa dengan aku? Kaget. Ini mirip sama Nabi Muhammad kan ya, sallallahu alaihi wasallam yang kaget kan. Kemudian Allah menenangkan Nabi Musa dengan kalimat apa? Wa anakhtartuka. Aku memilihmu wahai Musa karena aku tahu ada kebaikan pada dirimu. Seakan-akan Allah tuh ingin bilang ke Nabi Musa bahwasanya kau dulu pernah salah, tapi kebaikanmu lebih banyak. Dan aku memilihmu karena kebaikan yang ada pada dirimu. Itu ada pada kata apa? Ikhtiar. Kedua, istofa. Istofa atau apa ya? Maaf kalau agak salah. Astagfirullah. Malah ngeblank. Istofa kalau nggak salah. Yaitu memilih karena suka-suka gua. Itulah istofa. Ya. Jadi AA misalnya, Sule tolong bersihin rumput. Kenapa milih saya? Ya suka-suka saya, tuh. Nah itulah kata istofa. Dan di sini Allah gunakan kata ini dalam surat Al-Hajj. Innallaha yas'a. Innallaha astafi. Astagfirullah. Innallaha astafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah memilih rasul-rasulnya dari kalangan manusia, malaikat dan manusia. Kenapa Allah memilih Nabi Muhammad SAW sebagai rasulnya? Apa alasannya? Ya suka-suka Allah. Kenapa Allah nggak milih manusia dari Jerman untuk jadi Nabi Muhammad SAW? Ya suka-suka Allah. Itu kebijakan Allah, mutlak, haknya Allah, dan kita nggak bisa nanya-nanya. Paham di situ ya? Nah, tapi di sini Allah menggunakan kata ijtaba. Artinya apa? Sama milih. Kalau tadi ikhtiar, milih karena apa? Ada kebaikan. Kalau istofa, milih karena ya suka-suka yang milihnya. Gak usah nanya-nanya. Ya. Kenapa Allah milih Rasulnya yaitu Jibril? Kenapa Allah milih Jibril sebagai penurun wahyu? Kenapa nggak Mikail? Ya terserah Allah. Kenapa Allah milih Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi? Suka-suka Allah. Itu kan yang sebenarnya di komentari sama Yahudi. Kenapa sih Rasul terakhir harus Muhammad SAW? Kenapa nggak dari kita aja? Maka Allah ngasih tahu innallaha astafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah yang milih dari kalangan manusia dan malaikat sebagai rasulnya. Maka nggak boleh ada yang debat, nggak boleh ada yang komen, terserah Allah. Tapi di sini Allah gunakan kata ijtaba.
Apa itu ijtaba? Ijtaba itu memilih karena Allah tahu kamu punya power untuk melakukannya. Kita tahu kan ada istilah terkenal dari paman Ben. Pamannya si Spider-Man. Great power comes with great responsibility. Kekuatan yang besar datang bersama responsibility atau tanggung jawab yang besar. Jangan kemudian itu Uncle Ben jadi tafsir Ibnu Katsir ya, jangan, itu nggak nyambung. Itu cuma nyomot sedikit aja sebagai tambahan. Orang kafir juga ngerti. Nah, ijtaba di sini adalah memilih karena kamu punya skillnya. Memilih karena kamu bisa. Memilih karena kamu tepat untuk melakukannya. Kayak misalnya AA, dari kalian AA pilih siapa yang paling tepat untuk bantu Arizal ngangkatin sofa. Oh, si Regan yang suka nge-gym. Siapa yang paling tepat untuk bantu AA beres-beres rumah? Wah, Ali Masya Allah orangnya perapih banget. Siapa yang paling tepat untuk bantu Ariza edit-edit video? Si Elwin, anak Telkomsel. Telkom. Anak Telkom. Nah, itulah ijtaba. Paham nggak? Paham? Ketika Allah berfirman tentang Nabi Yusuf tuh ikhtiar, istofa, atau ijtaba. Ijtaba. Artinya apa? Allah memilih Yusuf untuk menjadi nabinya untuk sebuah misi karena Allah tahu kamu punya skill untuk menjalani misi tersebut. Paham di sini? Kalimat ini yang akhirnya nempel sama Nabi Yusuf. Itulah kenapa kedepannya Nabi Yusuf ketika ditimpa musibah, ujian, Nabi Yusuf tahu, ya Allah, aku punya misi. Aku punya misi. Misinya apa aku belum tahu. Tapi yang jelas aku punya misi, engkau memilihku, aku tinggal siap, sekarang aku persiapan dulu aja. Ketika engkau udah kasih misinya, aku tinggal jalani. Oh, Masya Allah teman-teman. Itu ayahnya, lihat. Nabi Yusuf tuh dari tadi ya pas udah cerita, pas Nabi Yusuf cerita, respon Nabi Yakubnya baik atau buruk? Baik dalam artian membuat nyaman, tapi isi dari message-nya baik atau buruk? Takut salah paham. Maksudnya cara nyampainya baik, tapi isi message-nya tuh sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk? Buruk lah. Itu ngasih tahu, nak, kakakmu nanti mencelakakan kamu. Itu kan dark banget ya nggak sih? Anak ngobrol sama ayahnya, kemudian ayahnya ngasih tahu seakan-akan gini, nak, hati-hati, kakakmu nanti akan mencelakakan kamu, membunuhmu. Itu kan serem ya nggak sih ke anak ya? Tapi lihat bagaimana di ayat selanjutnya atmosfernya langsung berubah. Langsung tiba-tiba jadi, nak, demikianlah. Akhlakmu baik, kamu punya skill, karena itulah Allah memilihmu sebagai nabi. Seakan-akan Allah tuh ngajarin ke Nabi Yusuf tuh gini, nak, di masa depanmu akan banyak keburukan. Tapi ingat, nak, yang memilih adalah Allah. Walaupun di masa depan penuh dengan keburukan, jangan lupa, nak, karena Allah yang memilihmu, maka Allah juga yang akan mensupportmu. Wow, itu jadi power. Maka ini pula yang jadi pelajaran buat kita kalau kita ngajarin anak kita. Nak, nanti kamu kerja di kota, misalnya orang-orang kampung ya. Nak, kamu akan kerja di kota. Di kota tuh banyak banget keburukan. Banyak banget orang-orang yang gak jelas, narkoba dan sebagainya. Nah, bertakwalah kepada Allah. Ingat, selama kamu masih patuh sama Allah, Allah akan bimbing kamu. Allah akan jadikan hidupmu baik. Itu pelajaran yang penting yang kita harus ajarkan ke anak kita. Jadi jangan sampai kita ingetin mereka keburukan doang, yang akhirnya mereka jadi pasrah. Aduh, ini banyak banget orang yang buruk di sekitarku, udahlah aku mah gak akan kuat. Tapi jangan juga dikasih taunya kebaikan terus. Karena kalau dikasih taunya kebaikan terus, nanti mereka akan nyantai. Oh, kalem dah saya mah di lingkungan pesantren. Gak mungkin ada yang buruk sama saya. Tapi yang harus dilakukan apa? Balance. Kita ingatkan dengan keburukan, tapi setelah kita ingatkan dengan keburukan dan anak kita jadi ada rasa takut, kita beri rasa nyaman dengan diingatin tentang Allah. Nah, ingat, Allah penolongmu, Allah yang akan membimbingmu. Kamu punya misi, nak, untuk melakukan ini, dan ini. Itu enak banget loh kalau nasihatin orang kayak gitu. Nak, kamu mau kuliah di Korea. Punya murid namanya Wafda.
Dia pas mau ke Korea dipanggil sama dosen biologinya, dikirain mau dikasih pelajaran biologi atau apa ya. Taunya dosen biologi ini bilang, Wafda, senior-seniormu udah pada ke Korea dan banyak dari mereka yang akhirnya imannya luntur. Wafda, jaga imanmu di sana. Itu keluar dari dosen biologi. Itu dalam banget. Itu benar-benar luar biasa banget. Itu dalam si Wafda ini sampai ingat aja itu statement itu. Pas dia privat sama Arizal juga ngasih tahu itu indah banget. Wafda di situ banyak banget keburukan. Tapi kalau kamu tetap di atas jalan yang lurus, Allah yang menolongmu. Itu adem. Itu yang akan bikin anak-anak kita gak jadi takut berlebihan, tapi gak juga jadi terlalu optimis yang nantinya jadi sombong ngerasa diri gue emang aman kok. Enggak. Kita ada di tengah-tengah, bikin mereka hati-hati, tapi bikin mereka juga nyaman dengan diingatkan dengan pertolongan dari Allah. Ingat bahwasanya Allah tuh maha kuasa untuk nolongmu. Nah. Ingat bahwasanya Allah tuh kuasa untuk membuat semua masalahmu nanti di masa depan akan tuntas. Dan ternyata kalimat inilah yang bikin Nabi Yusuf sabar 9 tahun di penjara. Karena apa? Tahu. Allah memilihnya untuk sebuah misi. Sekarang aku gak tahu misinya apa. Tapi aku jalani aja hidupku. Sekarang aku udah lagi dijahatin. Tapi Allah yang menolongku. Dan itu kalau Nabi Yusuf gak punya wejangan dari ayahnya kayak gini, gimana mau kuat? Ada orang yang dituduh kemudian dipenjara. Dia gak salah apa-apa dipenjara. Anak istrinya terlantar. Gak ada yang nafkahi. Kemudian istrinya juga ngira kalau kita yang salah. Padahal kita gak salah. Kebayang? Na'udzubillah. Misalnya Ali dipenjara untuk perbuatan yang Ali gak lakuin. Tapi karena di sidang dan banyak bukti-bukti yang dipalsukan, akhirnya istri Ali pun menyalahkan Ali. Anak Ali pun kecewa sama Ali. Kira-kira Ali, gimana perasaan Ali? Sakit hati banget. Dan itu banyak orang yang akhirnya lebih memilih untuk bunuh diri. Karena gak ada lagi yang percaya sama saya. Saya udah difitnah habis-habisan. Tapi lihat Nabi Yusuf. Udah difitnah, diusir, dibuang, dipisah dari ayahnya. Coba feeling, kalian coba rasakan perasaan Nabi Yusuf gitu loh. Ini tuh bukan usia 11 tahun kemudian dijual. Usia 7 tahunan. Masih balita lah, baru ya Bunaya tuh usia sekitar 7 tahun. Kurang lebih 7 tahun lah. 5-7 tahunan. Kebayang gak sih usia 5-7 tahun. Jauh dari ayah, dibuang. Terus diperlakukan dengan jadi budak. Itu sedih banget. Dan dari sini juga kita agak loncat ke scene lain. Yaitu yang kontradiktifnya. Lihat bagaimana Nabi Yakub menasehati ayah. Enggak, bukan bagian sini ya. Kayaknya enggak. Mau lanjut di poin ini sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Ingat, kalau Allah menggunakan kata ijtaba artinya apa? Memilih karena apa? Karena kita punya kemampuan untuk melaksanakan misi. Ternyata Allah gunakan kata ijtaba juga untuk kita. Di surat Al-Hajj, surat 22 ayat terakhir, Allah berfirman, huwa jtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl. Allah berfirman kepada kita semua. Ini kita semua yang muslim. Allah berfirman, Dia yaitu Allah memilih kalian. Allah memilih kalian. Agama ayah kalian yaitu Ibrahim, Allah menamakan kalian sebagai muslim dari zaman dulu. Ketika Allah menjadikan kita muslim, berarti kita punya misi. Kenapa Allah menjadikan kita muslim? Karena Allah tahu kita punya misi. Kita punya ability, kita punya skill, kita punya kemampuan untuk menyebarkan Islam ini ke orang lain. Karena itu ketika kita nyadar bahwasanya kita Islam, kita harus punya rasa responsibility ini untuk menyebarkan Islam ke yang lain. Jangan disia-siakan. Bahkan ciri-ciri orang Islamnya itu benar adalah ketika dia ngelihat orang lain tidak Islam, hatinya begitu sedih, hatinya di satu sisi membenci kekafiran, di satu sisi sedih.
Jangan sampai dia nggak masuk Islam. Guru Arizal itu di luar negeri, ustadz yang mengambil faedah darinya walaupun bukan guru langsung, itu kalau lagi di luar negeri dia mau dakwah dan bingung caranya, tahu apa yang dia lakuin? Dia sengaja nginjek kaki orang sebelahnya yang non muslim, diinjek tapi yang nggak keras-keras kita, nginjek. Pas sudah nginjek terus bilang, oh I'm so sorry, I'm so sorry. Dari situlah mulai bisa cair, dari situlah ngobrol. Coba kalau misalnya lagi diem di kereta api gitu ya, mau mulai ngomong gimana, can I speak to you, itu langsung nggak enak kan kalau kayak gitu. Tapi kalau misalnya nginjek dulu terus bilang, oh I'm so sorry gitu ya, please forgive me, dari situ oh it's okay gitu, oh you're so nice gitu. Dan akhirnya kan itu bisa membuka conversation, dan dari situlah akhirnya dakwah bisa masuk. Itu teman-teman, coba kita jadi orang yang paham bahwasanya kita jadi muslim itu dipilih oleh Allah, dan kita punya misi untuk menyebarkan Islam ini ke orang lain. Jadikan itu sebagai tanggung jawab kita. Ya, hayati ini teman-teman. Ketika Nabi Yusuf bilang, ketika Allah berfirman ke Nabi Yusuf dari Yakub, yaitu wa kadzalika yajtabika rabbuka, demikianlah Tuhanmu memilihmu. Allah juga memilih kita di surat Al-Hajj sebagai muslim, maka tugas kita nyebarin Islam ini ke orang lain. Makanya kalau kalian bisa menghayati bagian sini, kalian tuh akan nangis tak ketika ngelihat ada orang misalnya lagi kajian Ustadz Nuzul, lagi kajian Aagim, ada orang yang syahadat gitu. Itu tuh kalian bakalan nangis loh. Nangis bahagia. Ya Allah, aku nggak menjadi jalan keislaman dia, tapi aku bersyukur ada di antara saudaraku yang muslim lainnya yang menjadi jalan dia mendapat hidayahmu Islam ya Allah. Alhamdulillah. Coba itu ya, dihayati baik-baik. Semoga kita dengan menghayati ayat-ayat ini, Allah menjaga iman kita dan Allah menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Barakallahu li, barakallahu fikum. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab sampai sekitar 10 menitan ke depannya. Oke. Ya, ada yang punya pertanyaan? Boleh tentang materi ini atau tentang yang lain? Oh ya, sambil nunggu yang mau nanya, poin yang agak skip adalah lihat bagaimana Allah baik banget, gak ingin hambanya celaka. Oh enggak, bukan itu. Ini nantinya masuk ke ayat yang selanjutnya ya. Ini ayat yang tentang ucapan kakaknya Nabi Yusuf tuh mind blowing banget loh. Ketika kakaknya Nabi Yusuf bilang, ayah lebih sayang kepada Yusuf daripada kami. Itu jadinya masuknya ke poin minggu depan aja ya, insya Allah. Nggak ada yang mau ditanyain teman-teman? Kalau nggak ada yang mau tanya tentang materi, boleh materi lainnya bebas insya Allah. Kita akan habiskan tafsir surat Yusuf dulu kajiannya sampai beres, baru nanti kita lanjut ke tazkiyatun nafs, karena kajian tentang Nabi Yusuf pun itu adalah kajian tazkiyatun nafs juga, yang nanti ada bagian tauhid juga yang bakalan kita bahas, ada juga bagian fikih yang akan kita bahas di sini ya insya Allah. Membuka jasa tarik tunai dari e-wallet, narik tunai 100.000 tapi ditransfernya 105.000, apakah termasuk riba? Aduh, ini harus tanya ke Ustadz itu Devin. Aku punya feeling itu bukan riba, karena di sini bukan tukar pinjam, bukan tukaran uang, bukan. Tapi nggak berani memastikan ya. Jadi mending tanya ke Ustadz Devin, oke? Okay? Baik, kalau gitu pertanyaan selanjutnya. Oke. Kalau misalnya seseorang itu dia mengikuti mazhabnya Imam Malik, di mana puasa Ramadan tuh boleh diniatin cuman sekali doang di awal Ramadan ya. Kalau kalian niatnya tiap malam atau cuman sekali doang? Setiap malam, oke? Okay? Karena itu pendapat kebanyakan ulama tuh harus niat puasanya tiap malam. Ya sekarang niatin sok ya, bahwasanya pagi ini mau puasa Ramadan. Baik. Nah, di situ
Kalau kalian ngikutin mazhab Maliki di mana cukup berniat selama 1 bulan penuh, tapi suatu saat kita batal, kayak Ariza kan hari ini batal puasa ya. Karena pertama sakit, kedua karena safar. Jadi boleh batal puasa. Maka nantinya pas besoknya itu niatnya harus niat untuk sebulan penuh lagi, yaitu niat untuk sisa bulan sampai beres Ramadan. Jadi gitu, karena udah ke-cut dengan batal. Jadi niat yang awal Ramadan untuk 1 bulan itu udah tercancel dengan 1 hari yang batal. Maka harus renew intention lagi. Harus memperbaharui niat lagi di dalam hati kita. Ya Allah, aku berniat untuk puasa seterusnya sampai beres Ramadan tahun ini. Ya, sambil didouble juga dengan niat versi mayoritas ulama, yaitu niat spesifik aku mau puasa di pagi hari ini. Seperti itu. Ya. Baik, udah ada pertanyaan yang banyak di sini ya. Silaturahim itu sesama saudara atau sesama manusia? Sesama saudara yang memiliki hubungan darah. Kalau manusia yang gak ada hubungan darah itu gak masuk silaturahim yang ada dalam hadis ya. Tanggapan tentang orang dan Israel, AS dan BOP. BOP itu apa? Board of Peace ya. Sikap kita harus gimana? Ini nasihat yang penting, yaitu coba kita fokuskan apa yang bisa kita lakukan dan jangan fokuskan kepada apa yang tidak bisa kita lakukan. Sekarang Board of Peace yang ikut ke sana kan para pemuka-pemuka negara ya. Dan kita nggak bisa ngapa-ngapain kan. Mending nggak usah bahas. Nah, itu mending kita fokus aja kepada apa yang bisa kita sibukkan diri kita dengannya. Ya. Adakah doa khusus agar dijaga dan dijauhkan dari kezaliman manusia? Ada. Mari matiin air dulu belakang itu. Ada ya. Yaitu aku berlindung kepadamu ya Allah dari menzolimi dan dizolimi. Cuma bahasa Arabnya belum hafal ya. Apa ada anjuran untuk wudhu dulu sebelum menuntut ilmu? Itu adab, tapi nggak harus banget sih. Ya. Jika mau sholat sebelum niat, apa boleh baca ta'awudz dan bismillah? Sebaiknya tidak perlu ya. Baca ta'awudznya nanti pas udah takbiratul ihram, udah iftitah. Kalau niat puasanya itu puasa Ramadan aja, puasa saja bukan puasa Ramadan, apakah aman? Harus spesifik. Niatnya nggak boleh, ya Allah aku mau puasa. Nggak boleh. Harus niatnya, ya Allah aku mau puasa Ramadan atau mau puasa wajib gitu ya. Kalau puasa wajib kan otomatis puasa Ramadan. Oke. Harus niat puasa, niat Ramadan ya di hari ini. Itu niatnya harus ke cover yang 3 poin tadi. Misal kerja di retail, pagi-pagi bulan puasa melayani pembelian makanan minuman orang yang gak puasa. Karena setelah beli langsung dimakan. Apakah karyawan dosa? Kalau misalnya kita, jadi gini ya, kalau retail gitu kayak misalnya di Alfa dan Indo, itu kan kita sangat besar baik sangkanya, yaitu mereka beli emang untuk stok nanti buat buka puasa. Soalnya kalau belinya sore apa yang terjadi? Crowded banget. Nah, jadi kalau yang retail-retail kayak gitu mas sebenarnya lebih aman daripada orang yang jualan warteg gitu. Ya karena warteg apalagi makan di tempat, ya udah itu mah potensi besarnya emang nggak mokel atau nggak godin. Nah, jadi kalau warteg mah itu potensi besarnya haram. Tapi kalau misalnya retail kayak gitu, kan kita bisa sangat berbaik sangka kalau itu emang buat nanti buat buka puasa. Tapi kalau ada orang yang udah ngebeli taunya dia langsung makan, itu jadi dosa dia. Ya itu dosa dia. Dan kita kan sebagai karyawan gak bisa ngapa-ngapain di situ. Ya. Ada yang mau nanya dari kalian? Belum? Oke. Berarti kalau sadar ini bulan Ramadan tapi niatnya hanya puasa saja, ya kalau misalnya nyadar ini bulan Ramadan dan kita puasa yang kita masukkan adalah puasa wajib, ya sah sih, itu nggak apa-apa ya. Semisal imam sholat bacaan Al-Fatihahnya selalu betul, tapi suatu momen ada satu huruf yang kita yakini salah, apakah sholatnya tidak sah? Itu nggak sah. Pada saat itu nggak sah. Itu ada fatwa ulamanya. Jadi misalnya Arizal bacaannya benar, tapi suatu saat Bismillah, ini contoh ya. Bismillahirrahmanirrahim sambil nguap ya. Nah itu nggak sah sholatnya. Ya, batal dia sholatnya pada itu. Makanya kalau nguap dan sebagainya, nikmatin dulu semuanya, bersin dulu, nggak usah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, yang nggak sah. Bersin dulu, balik lagi dong, 2 menit lagi ya. Ada lagi? Oke, di sini Sule ya. Nah.
Ya, silakan. Ini bertanya, ketika ada imam yang membacakan surat-surat atau ayat-ayat, tapi ada ayat itu yang di skip. Jadi misalkan al-falaq, qul a'udzu birabbil falaq, langsung ke skip gitu, ada di tengah ke skip, gimana, apakah sholatnya sah atau enggak? Sah, itu sah. Ya, tapi kalau bisa ingetin deh. Kalau bisa ingetin. Tapi kadang kita suka bingung. Ya, ini teh ada yang kelewat, tapi bagian mana yang kelewat teh kitanya juga ngahuleng gitu ya. Ya, kalau itu susah ya. Boleh nggak mengait-ngaitkan peristiwa saat ini dengan hadis? Tergantung hadisnya mana. Bisa mengait-ngaitkan peristiwa sekarang dengan hadis, yaitu apa? Di antara tanda hari kiamat banyak peperangan, beres. Emang bener kan? Tapi nggak usah ke yang lebih spesifik, yaitu perang ini adalah perang yang nantinya akan dipelopori oleh 70.000 Bani Asfahan dan sebagainya. Nah, itu nggak usah. Yang kayak gitu jangan. Itu bikin paranoid ya. Kisah tentang Nabi Yakub dan Nabi Yusuf itu boleh diterapkan di lingkungan sekolah antara guru dan murid nggak? Yang tadi tentang ya bunaya, wahai anakku itu boleh. Tapi harus lihat situasi kondisi. Ada momen-momen di mana hal itu nggak lumrah dan akhirnya malah dikhawatirkan jadi hal yang sifatnya tuh jadi ke pelecehan seksual. Ya, khawatir ada yang kayak gitu. Karena ada salah satu murid yang dia dulu waktu di Pandeglang atau Tangerang gitu, dia cerita dia punya guru matematika yang sayang banget sama dia, dipeluk-peluk, dicium keningnya, padahal teman-teman lain nggak kayak gitu ya. Dan ternyata benar si gurunya kayak gitu ya. Akhirnya dia marah besar banget ke si guru tersebut. Cuman sayangnya rasa trauma itu sama guru tersebut malah dia akhirnya lampiaskan ke jadinya zina sama cewek. Kenapa? Karena ingin ngecek apakah saya masih normal atau enggak. Alasan itu sih. Gak bisa kayak gitu. Ingat loh, kesalahan orang lain tidak menjadikan kamu jadi gak salah. Ya, ada orang lain salah ke kita, tapi bukan berarti kita bebas dari kesalahan. Terus kalau orang lain salah ke kita, itu bukan jadi alasan kita jadi salah ke yang lain lagi gitu, enggak. Konsepnya nggak gitu. Kalau misalnya kita salah ya salah. Orang lain salah ke kita, dia salah, tapi kitanya juga harus ngaku salah dong. Kalau emang kita ada andil dalam kesalahan tersebut. Ya, jadi jagalah, apalagi anak-anak kecil. Tuh gemes ya, lagi main sama Yusuf Daniel di playground. Terus ada anak kecil yang lagi lewat. Terus bilang, silakan dek duluan, sambil senyum teriak dia, tolong lah ngapain deh, tolong terus bibinya langsung ngedeketin. Nah, jauh-jauh itu ini overprotect. Kayaknya si anaknya udah terlalu diingetinnya terlalu ekstrim gitu. Jadi jangan sampai kalau ada orang yang senyum kepada kamu langsung teriak. Ya Allah, jadi beneran kalau ngelihat anak kecil nggak mau ngelihat. Ada anak kecil lucu nggak mau ngelihat. Enggak. Mending ngelihat tapi kalau ngelihat ke ibunya bahaya juga nantinya ya. Dikiranya mau apa. Jadi beneran Kak Hariza sekarang nggak ramah sama anak kecil, enggak. Ada anak kecil ketemu di mana nggak ramah, kecuali kalau misalnya beres ngisi kajian, ada ibu yang bawa anak kecilnya, Ustadz tolong didoain, doain. Tapi kalau ada anak kecil main kayak gitu, nggak mau ramah ke mereka. Kapok asli gitu. Ya, bayangin kalau pada saat itu ada ayahnya terus tiba-tiba ditonjok. Ya, itu serem beneran. Jadi udah kalau ada anak kecil nggak usah, silakan deh, itu nggak usah. Judes saja ke anak kecil sekarang mah. Ya jangan judes juga. Maksudnya biasa aja. Silakan. Sok duluan gitu. Ya, beneran itu ya nggak bisa salahin orang tuanya ya. Tapi ya kompleks gitu. Ini beneran kapok dah bahasa dulu, beneran takut mah. Ngebaikin anak kecil tuh dikiranya kayak gitu. Apalagi kalau misalnya lagi main playground, anak kecilnya mau naik terus kita bantuin, jangan megang. Dibantuin misalnya dipegang ketiaknya sok ke atas kayak gitu. Ya, kecuali kalau si anak kecilnya mau jatuh, ya lagi naik itu mau jatuh kita ambil, ya itu aman lah megang tangan gitu ya. Ya tapi kalau megang badan kayak gitu walaupun niatnya bantu tuh jangan. Kita bisa disalahpahami. Oke, ini penting ya buat kalian karena kita udah beda zaman. Kalau zaman dulu mah nyium kening itu biasa ya. Imam Muslim nyium keningnya Imam Bukhari itu biasa. Ya, tapi kalau zaman sekarang kan kita harus lihat situasi kondisi. Nyium itu perkara ritual atau non ritual? Kalau non ritual berarti harus sesuaikan dengan adat istiadat.
Kalau ritual ya kita lakuin aja, tapi kalau non ritual kita harus lihat situasi kondisi. Soalnya kalian sekarang ketemu sama Arizal, tiba-tiba nyium kening Arizal, kita langsung viral di dunia pelangi ya. Ulahnya nggak boleh gitu ya. Juga risih kadang-kadang kalau misalnya lagi ngisi kajian, ada kepala sekolah bapak-bapak gitu tiba-tiba dipeluk terus dicipak-cipiki, nggak mau Arizal, tapi udah gimana lah kalau digituin beginiin dan apa, tapi ya nggak di depannya juga gitu. Mungkin pas udah gitu nggak ada kamera baru gini-gini, aduh udah lah ya, nggak suka digituin. Oke, baik ya. Makasih teman-teman semua. Subhanakallahumma wa bihamdik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Asyhadu an la ilaha illa anta. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah selain Kau saja. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku mohon ampunan padamu dan aku taubat padamu. Pekan depan sekadar spoiler ya, kita akan bahas tentang ini ya, tentang memilih dosa yang lebih ringan daripada dosa yang lebih berat. Padahal itu adalah jebakan setan yang sangat berbahaya. Dan itu adalah bisikan setan yang sangat halus. Dan lihat bagaimana Allah dengan kelembutannya ngingetin kita dengan cara yang sangat lembut dengan surat Yusuf ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.